Terima kasih pada Abang Moderator. Memang Abang ini sejak kami masih kuliah dulu menjadi lawan debat saya, baik dalam hal positif maupun negatif. Ya, Horas, jua-jua, salam Pancasila, salam Habatahor. Ya, Amang dan Inang sekalian, saya sejatinya merasa kecil sebagai pemantik, karena saya merasa kalau ketua dewan pembina sudah ngomong, mestinya sekretaris tidak usah ikut, karena itu seolah-olah memunculkan dua matahari di alam semesta. Ya, itu satu. Lalu yang kedua, mendikotomikan kami, beliau itu orang pasti, saya orang sosial. Nah, ini apa kami berdua mau diadu di sini? Yang ketiga, memang abangku ini, moderator kita ini, baru beberapa hari mengingatkan saya, jangan lupa kau Anggia, kau juga jadi pemantik. Apa api yang kubawa? Saya bilang, pemantik apa? Saya bilang begitu. Nah, tapi saya nggak tahu, mungkin karena ketua umum dan saya memiliki kedekatan emosional, bahwa kami dulu sama-sama dari Papua. Jadi saya tidak tahu apakah itu yang sangat membekas dalam benak moderator kita atau sekjen kita sehingga saya menjadi salah seorang pemantik. Amang dan Inang sekalian, saya tidak sehebat Prof. Payaman, mohon izin Prof. Mestinya Prof. Payaman yang lebih layak sini, atau abang saya Jenderal Erwin Tobing, ya. Tetapi dalam sajian yang ringkas, saya mencoba untuk menyajikan, walaupun mungkin tidak semua dapat ya, satu lembar halaman bolak-balik. Saya coba membuat satu paparan tentang strategi kebudayaan bangsa Batak dalam era artificial intelligence. Jadi di bagian pengantar saya ungkapkan bagaimana budaya Batak itu sebagai sesuatu yang luhur. Kalau kita ingat pandangan dari Selo Sumarjan, Kucaraningrat, demikian juga Profesor Theo Iromi, bagaimana kebudayaan itu menjadi pembeda antara kita dengan makhluk hidup lain. Dan juga kalau kita perhatikan budaya suku demi suku itu juga memberikan identitas dan kebanggaan, kemudian memengaruhi pola pikir, nilai dan perilaku individu dan perilaku bersama. Dan yang ketiga, menjadi sumber inspirasi dan kreativitas manusia. Dan kita lihat ini dalam kaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah semakin berkembang. Ini juga bukan tantangan kecil bagi kita. Kalau saat ini handphone masih kita pegang, masih kita genggam, suatu ketika bagaimana halnya jika handphone itu sudah dilekatkan di kulit kita, menjadi bagian dari tubuh kita. Gambaran-gambaran tentang kemajuan iptek di masa depan itu di satu sisi menjadi pisau bermata dua, karena selain dia mendatangkan manfaat, tetapi dia juga bisa mendatangkan ancaman bagi kita. Nah, Amang dan Inang sekalian, kalau kita perhatikan budaya Batak tempo dulu, saya mengutip pandangan dari Japiter Tinambunan, dia mengungkapkan bagaimana membangun citra dan karakter khususnya untuk orang Batak, bahwa dalam masyarakat Batak masa lalu, taat dan takwa kepada Sang Halik itu menjadi satu pegangan yang utama. Di Bata mulai jadi Nabolong. Itu gambaran tentang bagaimana orang Batak mengakui ada satu kekuatan transendental di luar dirinya yang mengatur alam semesta, juga masyarakat dan dirinya sendiri. Yang kedua, masyarakat Batak sangat peduli pada keturunan, terutama ingin punya anak laki-laki. Walaupun belakangan ini ketika sudah terjadi tidak ada anak laki-laki di dalam satu keluarga, tidak ada lagi desakan seperti di kampung halaman dulu, mangoli mahomuse, buat mamuse boru, atik boha, dilihat Tuhan.
Siapa tahu Tuhan memberikan anak laki-laki. Kalau perlu itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi supaya tidak mengganggu stabilitas keluarga besar. Dan itu saya amati terjadi. Ada keluarga yang saya kenal seperti itu, sudah punya keluarga dengan anak perempuan, tetapi kemudian desakan keluarga mengakibatkan dia menikah secara diam-diam. Tuburu Sunda petaho, asal ma adong anakmu bawa. Urus Sunda pun gak apa-apalah. Yang penting itu menjadi penerus keturunan. Nah, yang ketiga kita lihat sistem kekerabatan yang dibangun atas dasar dalihan natolu. Kemudian adat istiadat, hidup dalam pengharapan. Slogan tentang Hagabeon, Hasangapon, Hamoraon itu sudah dimaknai sedemikian rupa walaupun banyak juga yang kebablasan. Sehingga seakan-akan itu menghalalkan segala cara. Tetapi kita juga masih menemukan bahwa di tengah-tengah pergumulan orang Batak, ada yang cuma tukang tambal ban. Saya menemukan ada Magasi Tinjak dulu di Papua waktu kami datang ke sana tahun 1972. Dia berani untuk berkebun di sana, tetapi dia ingin supaya anak-anaknya jauh lebih maju daripada dia. Anak Kokido Hamuraun Diau. Kemudian kita melihat juga bagaimana Patik dan Uhum menjadi pegangan bagi orang Batak dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana sistem kekerabatan yang dibangun nenek moyang kita dulu sangat mewarnai perjalanan hidup kita. Nah, tetapi dalam marga kami Panggabean saja pun baru-baru ini mulai timbul ada ketidaknyamanan. Awal-awalnya Simorangkir memisahkan diri dari Panggabean Lumban Ratus dan Lumban Siagian. Belakangan di Jakarta ini ada lagi marga Panggabean Lumban Siagian bilang dak saulau behitado Lumban Ratus. Kita tidak lagi satu adat istiadat dengan Lumban Ratus karena kita sudah begitu banyak. Alasan itu dibuat sedemikian rupa, tetapi kemudian ada yang menentang. Kenapa kita mesti memecah belah? Kita sudah terpecah, Simorangkir sudah lama tidak satu pulau lagi dengan kita. Tapi kenapa Panggabean Lumban Ratus dengan Lumban Siagian mau pisah lagi? Kalau begitu, apakah tidak mungkin nanti ada anak kita dari Boru Panggabean Lumban Ratus jatuh cinta dengan Panggabean Lumban Siagian? Apakah tidak mustahil nanti mereka akan menikah? Toh masih jauh kok, nenek moyang kita masih jauh. Kalau dihitung-hitung ke atas entah udah berapa derajat itu. Nah, ini juga menjadi tantangan ke depan bagi kita, karena di tengah-tengah kumpulan marga pun kita melihat banyak persoalan-persoalan yang mengakibatkan bagaimana ambisi, kepentingan itu juga mengakibatkan perpecahan di sana sini. Saya tidak berani mengatakan di marga-marga yang lain, tapi saya mengilustrasikan di marga kami, Panggabean. Ya. Nah, bagaimana kita melihat tantangan masa depan? Kalaupun judulnya saya buat agak ambisius, tetapi dalam paparan saya sengaja tidak membuat cukup lengkap. Saya khawatir nanti ketua umum bilang, bukukanlah itu tulisanmu, karena terlalu sederhana aku tengok itu, katanya. Nah, jadi memang saya sengaja membuat ini tidak lengkap supaya kita bisa perkaya dalam bentuk pengayaan lewat tanya jawab nanti. Jadi bagaimana kita melihat penguatan karakter bangsa Batak dengan nilai luhur, karakter, jati diri, keutamaan watak. Kemudian juga kita melihat masa depan sebagai suatu visi dan misi kita ke masa yang akan datang. Apa mimpi kita bagi bangsa Batak di masa yang akan datang? Tadi waktu kami bincang-bincang dengan Pak Amsa, dia pun mengutarakan tentang mimpinya untuk membangun kemajuan di tanah Batak. Saya pikir bukan suatu hal yang sulit kalau kita semua bersatu padu untuk itu. Bagaimana kita memajukan generasi-generasi muda di tanah Batak, bukan hanya memajukan yang ada di tanah perantauan. Nah, oleh sebab itu saya pikir mimpi-mimpi itu jangan hanya menjadi mimpi pribadi, begitu ya Pak Amsa ya, tapi menjadi mimpi kita bersama. Bagaimana melalui wadah Batak Center ini kita bisa melakukan
apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita semasa Tuhan masih memberikan umur bagi kita semua. Nah, saya berupaya untuk memberikan beberapa gambaran tentang analisis SWOT mengenai apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan tantangan bagi kita ke depan. Memang kita memiliki adat Dalihan Natolu, kita memiliki kekayaan seperti ulos, kemudian budaya yang lain. Tetapi kita juga melihat bagaimana kerja keras, pengharapan, itu juga menandai kekuatan bertarung orang Batak dimanapun berada. Saya kemarin baru ke Banjarmasin, saya ketemu ada orang Batak yang juga punya keuletan yang luar biasa. Au hola tabal baddo di sonlai, alai anak kunga sarjana. Bayangkan, dia cuma menjadi tambal ban di situ, di Samarinda, tetapi anaknya sudah disekolahkan sampai sarjana. Itu menandakan keuletan kita luar biasa. Dan mudah-mudahan anak cucu juga melanjutkan itu. Kalau dia sudah sarjana, jangan lepas di S1 lagi, tapi S2, S3 dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana kita mengembangkan budaya kita di kemudian hari. Tadi waktu saya datang, Inang yang menjajakan ulos di depan sana mengatakan, andaikan kita tahu bagaimana mereka membuat ulos ini, mungkin nilai ulos yang cuma 2, sekian juta ini kita akan anggap terlalu murah. Betul. Karena saya pernah punya teman pendeta mahasiswa kami dulu di Semarang, ketika dia melihat ulos Batak, masih ulos yang biasa-biasa saja yang harga 300.000, dia sudah geleng-geleng kepala. Berapa lama membuat ini katanya. Lalu saya terangkan, Pak Pendeta, kalau ini ulos yang sebetulnya, yang betul-betul tenunan tangan, bukan setengah mesin, itu bisa dibuat 1 ulos 1 bulan. Lalu harganya berapa? 300.000. Hah? Dia kaget. Karena bagi dia sangat tidak sebanding nilai ulos itu dengan kelelahan yang harus dipikul oleh sang penenun tadi. Jadi ini juga tantangan bagi kita ke depan. Kapan kita mau menggunakan ulos sebagai bagian dari budaya nenek moyang kita, dan kita melestarikan itu, kita juga menjajakan itu kepada suku-suku bangsa yang lain, sehingga ulos kita ini tidak kalah dibandingkan tenunan dari daerah lain atau kain dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Nah, tetapi kita juga masih mencatat adanya kelemahan kita. Munculnya egoisme, kurang peka terhadap lingkungan, tamak, senang kalau orang lain tidak berhasil, atau suka bertengkar. Istilah hotel bukan suatu yang asing lagi bagi kita. Bagaimana hosom, teal, elat, latte, itu masih juga mewarnai hidup kita. Ai buasa pola leanon beasiswa tu anak kondisi dui. Ai anak koni biasa dia pesona maju dope. Kenapa anak orang lain jadi lebih maju daripada anakku, katanya. Harus anakku yang lebih hebat. Nah, ini juga satu gambaran tentang bagaimana kita mau maju kalau kemudian kita masih memiliki hal-hal yang demikian. Nah, selain itu kita juga melihat banyaknya peluang yang sebetulnya ada dengan kemajuan teknologi. Bagaimana juga kita melihat akselerasi melintasi batas-batas wilayah, aspek nilai dan karakter yang sebetulnya kalau kita gali semakin jauh lagi, itu akan membuat apa yang menjadi warisan nenek moyang kita itu akan terus bisa dikembangkan di kemudian hari. Berapa banyak generasi muda kita yang masih bisa bahasa Batak, dan berapa banyak diantaranya yang masih bisa beraksara Batak? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, ancaman bagi kita ialah budaya global yang secara sadar atau tidak telah masuk dalam budaya lokal. Ini tantangan yang serius. Bagaimana kita melakukan penguatan nilai-nilai adat yang luhur, dan bagaimana juga keyakinan agama bisa membuat kita semakin kokoh dalam melangkah maju. Sebagai penutup, Amang dan Inang sekalian, bagaimana kita membangun mimpi demi menggapai harapan dalam melestarikan budaya Batak,
dilandasi ketulusan hati, kerendahan hati, dan kasih sayang sebagai sesama bangsa Batak. Sekian, terima kasih.